Bilangin, Mbak. Sini. Insya Allah kedepannya bisa maju lagi. Itu menambah suara dong. Itu bapak saya Iya. Senator. Ambil nomor urut sih enggak, karena kita semua dia seniorku. Mereka senior semua, jadi nggak mungkin dong berani sebenarnya. Jadi memang kalau untuk di Dapil itu Wonogiri, Sragen, Karanganyar. Kebetulan saya tahu karena itu dapilnya bapak saya. Iya. Ya, perkenalkan bapak saya namanya Bapak Bambang Puryanto. Sering dipanggil dengan Bapak Bambang Pacul. Jadi memang di sana itu fokusnya adalah untuk menambah suara. Harapannya nanti target kita adalah tambah kursi. Jadi dengan masuknya Mbak Pinka ini tidak untuk merebut suara dari teman-teman yang lain, tapi insya Allah kita akan menambah kursi dengan mengambil suara dari yang tidak pernah kita sentuh sama sekali. Seperti itu. Makanya tadi disampaikan bahwa kita fokusnya adalah disabilitas. Nah, disabilitas ini memang di Wonogiri ini kan nomor 2 se-Jawa Tengah paling tinggi. Maka dari itu kita akan fokus untuk penurunan tingkat disabilitas di situ dari segi pemberdayaan disabilitasnya. Misalnya kita melingkan ini sudah dalam tahap mau jalan itu dengan Kadin. Jadi ekonomi dari perekonomian dari teman-teman disabilitas ini nantinya dia bukan menjadi beban, tapi dia bisa berdaya sendiri seperti itu. Nah, penggiat disabilitas ini kan memang belum menjadi fokus utama yang merupakan basis suara kami. Maka dari itu dengan fokus di disabilitas ini itu harapannya nanti penggiat disabilitasnya bisa menarik teman-teman yang lain untuk bisa masuk menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Mungkin seperti itu. Sektor sendiri yang paling kuat nantinya apabila Mbak Pinka masuk sebagai DPR RI kan disabilitas itu nanti di sektor ekonomi kreatif atau olahraga, di mana salah satu NBC Indonesia kan kantornya di Solo juga kan, nanti fokusnya di mana? Fokusku ya di industri kreatif, karena menurut aku banyak banget bidang di dalam industri kreatif. Jadi nggak perlu fokus ke satu, tapi mereka yang punya jiwa seni ataupun passionnya apa itu bisa masuk dalam situ. Nanti jangan buat yayasan atau lembaga di pemerintahan atau seperti apa untuk merealisasikan. Dan kebetulan kan kita kerjasama, jadi kebetulan saya sudah jadi anggota DPD RI sekarang, kemudian Mbak Pinka ini naik menjadi DPR RI. DPD ini kan memang jaringannya sangat luas. DPR RI kelebihannya akses kepada anggaran maupun pemerintah itu lebih besar. Jadi saya memang bagian jaringan untuk masyarakatnya, nanti Mbak Pinka akan membantu di pusat. Rencananya adalah ini kita fokus ke pemberdayaan ekonomi terlebih dahulu. Jadi ada step-stepnya yang sudah ada pilot projectnya sebetulnya di Semarang. Jadi kita akan coba replikasi pilot project yang di Semarang itu untuk di Wonogiri. Jadi memang nantinya ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita akan bekerja sama dengan Kadin. Kebetulan kan saya anggota Kadin. Nah, di Kadin itu nanti sudah mulai ini tahap assessment. Jadi sejauh mana pemberdayaan ekonomi bisa dilakukan di sana. Kita akan coba di satu kecamatan terlebih dahulu, namanya Kecamatan Kismantoro di sana, yang memang di sana tingkat disabilitasnya sangat tinggi. Bahkan hampir semua yang di sana itu disable. Kenapa? Karena mereka menikah sesamanya, lahirnya anak-anak disable.
proses assessment. Kira-kira di sana kan ada batik untuk ciprat, kemudian juga ada yang lainnya juga. Nah ini kita lihat seberapa jauh memang bisa diberdayakan misalnya. Kemudian nanti kurangnya di mana, apakah di hulunya atau di hilirnya, ini nanti yang bisa kita konekkan yang mana. Jadi memang ini sedang proses assessment di sana. Jadi mohon doanya Mas, mudah-mudahan Mbak Pinka dan saya bisa fokus untuk pemberdayaan. Mbak, kalau tanggapan soal ini Mbak, survei-survei yang belakangan ini gimana nih Mbak? Soal paslonnya sendiri Kita lagi sama ngomongin cita-cita. Serius bener ya kayaknya nih. Tapi tanggapan aku ke situ, aku nggak terpacu oleh survei. Yang penting kita kerja keras, terus turun ke rakyat. Udah gitu aja, orang paslonku keren kok. Optimis ya Mbak? Optimis dong. Bisa. Kalau anak muda harus optimis kan? Kalau pesimis tuh bukan anak muda. Meskipun kita udah tua, yang penting jiwanya muda. Kita berdua kali. udah tua atau Mbak? Ya saya merasa tua ya Mas. Gimana ini Mas? Aduh. Nambah sedikit data yang disabilitas yang suara di wilayah tadi berapa? Gimana Mas? Disabilitas yang di 3 wilayah tadi. Nah, ini kalau masalah data, ini kita harus cek dan baca datanya lagi nih. Iya, daripada salah. Nanti kalau aku jawab ngawur salah, kamu plesetin lagi kan pusing nanti kan. Ya. Mbak Pinka ini kan pertama kalinya mau maju ke caleg DPR RI ya. Ini seperti apa Mbak mungkin persiapannya untuk bisa lolos ke Senayan dan mungkin seberapa sering turun gunung ke dapil-dapil yang menjadi wilayah Mbak Pinka? Satu, banyak belajar dari senior. Karena mereka lebih berpengalaman. Dia pun seniorku. Jadi banyak belajar dari dia. Kedua, yang penting dengerin kata rakyat, aspirasinya apa. Ketiga, harus passionate. Kalau nggak passionate, percuma. Jadi itu yang aku lagi kembangin, pelajarin, dan kedepannya terus dipegang. Kalau pesan dari ibu sama nenek sendiri seperti apa Mbak? Pesan dari ibu dan nenekku, mereka bilang ya pokoknya harus turun ke grassroots. Kalau nggak kenal sama rakyat itu percuma. Itu mulu siapapun nanya, jadi aku harus gimana? Ya turun aja gitu. Yakin lolos ini Mbak? Hah? Yakin lolos? Yakin dong. Apa yang membuat saya tidak yakin? Mbak, kalau melihat sosok Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu seperti apa Mbak di mata Mbak Pinka itu? Lagi dan lagi mereka seniorku, dan Pak Ganjar dari awal itu dia sangat passionate, dan aku suka sama orang yang passionate. Apalagi Pak Mahfud, dia sangat kalau dia A ya A, kalau B ya B.